Novel Emperor 12 Elemen. Bab 21, Ujian Sekte Tanda Pagar 1. 3 hari kemudian, hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba, hari di mana pendaftaran murid baru Sekte Matahari Merah. Semua para peserta ujian berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Evan, panggil Qin San dan Qin Yun menghampiri Evan. San, Yun, Evan menoleh ke arah mereka berdua. Sejak kapan kamu sudah sampai Sekte, kenapa tidak memberitahuku? Tanya Qin San. Maaf, aku tidak ingin merepotkan kalian, jawab Evan. Kamu masih saja terlalu sungkan. Ujar Qin Yun dengan kedua tangan memegang pinggang. Evan hanya tersenyum. Aku yakin, dengan kemampuan kamu pasti bisa masuk ke 100 besar. Kata Qin San dengan yakin. Ya benar apa yang dikatakan kakakku, ucap Qin Yun yang juga yakin dengan ucapan kakaknya. Hahaha tidak juga aku tidak sehebat itu, ucap Evan merendah. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda berbadan besar menghampiri kelompok Evan. Hahaha tahu diri juga kau, aku sarankan sebaiknya kau pulang saja daripada di sini membuat malu. Ucap pemuda tersebut, namanya Cheming. Evan, Qin San dan Qin Yun menoleh ke arah Cheming, mereka tidak senang dengan kedatangan si Cheming. Siapa kau, baru datang langsung membuat masalah. Ujar Qin San yang tidak senang dengan kedatangan Cheming. Aku Cheming, orang yang berkualifikasi untuk masuk posisi 100 besar dalam ujian ini. Ucap Cheming dengan sombongnya, yang membuat Qin San dan Qin Yun kesal, sedang Evan menanggapinya dengan ekspresi tidak senang yang dingin. Dan untuk kalian para sampah sebaiknya pergi, jangan sampai mencemari Sekte Matahari Merah, ucap Cheming dengan sangat sombong. Kau, Qin San ingin sekali menarahi dan memukuli si Cheming yang sangat sombong itu. Tenang, tak perlu membuang waktu dengannya, ucap Evan menahan pundak Qin San. Suasana berisik seluruh peserta berhenti ketika seorang tetua pengawas ujian berbicara. Semuanya diam, ujian pertama adalah angkat beban. Yang bertahan hingga akhir akan maju ke ujian kedua, silakan kalian angkat beban yang telah disediakan. Perintah si pengawas ujian berteriak dengan keras. Seharusnya ini mudah, ucap Evan melihat sebuah batu semen besar yang ada di depannya. Tapi kita tidak tahu harus bertahan sampai kapan. Ucap Qin San yang ragu dan tidak percaya diri. Ya apalagi aku seorang wanita, pastinya akan sulitkan. Ucap Qin Yun mengeluh. Jangan pesimis seperti itu, kita harus semangat supaya bisa lolos bersama. Ucap Evan. Dasar orang-orang lemah tak tahu diri. Ucap Cheming yang ada di sebelah dekat mereka. Kau, Qin San ingin sekali marah. Sudah, kita jangan membuang-buang tenaga hanya untuk mengurusinya. Dia hanyalah seekor lalat saja. Ucap Evan menghina dengan tenang. Ujian dimulai. Semua orang mampu mengangkat beban yang ada di hadapan mereka, tetapi masalahnya adalah berapa lama dan sampai kapan mereka bisa bertahan. Belum sampai 1 jam saja sudah banyak peserta yang tidak bisa bertahan lagi dan menjatuhkan beban mereka pun langsung dianggap gagal. Di setiap selang beberapa menit pasti akan ada peserta yang gagal dan menyerah. Evan, Qin San dan Qin Yun fokus dengan beban yang mereka angkat. Evan berdiri dengan tegak dan tenang mengangkat bebannya. Cheming yang melihat itu tampak tidak senang. Ujian berlangsung lama setiap selang beberapa waktu pasti akan ada peserta yang tereliminasi. Evan masih berdiri mengangkat bebannya dengan tenang, setelah berjam-jam berlalu beberapa murid yang bertahan terus menertakkan gigi mereka dan ada yang sampai mengeluarkan darah dari lututnya. Satu persatu orang tereliminasi, ujian yang dimulai dari pagi berlangsung lama hingga esok paginya lagi, dan dari keseluruhan orang yang datang untuk mendaftar kini hanya tinggal sekitar 5.000 orang saja yang masih bertahan. Kemudian pengawas ujian yang selalu berdiri mengawasi ujian akhirnya mengumumkan akhir dari ujian babak pertama. Ujian pertama telah selesai, kalian yang lolos ujian pertama hari ini besok harus berkumpul kembali untuk melanjutkan ujian kedua. Kata pengawas ujian kepada semua para peserta yang masih bertahan. Duk-duk-duk, suara beban batu yang diturunkan oleh para peserta. Qin Yun langsung terduduk lemas di tempat. Akhirnya selesai, aku tidak menyangka ujian pertama ternyata sungguh melelahkan, ujar Qin Yun yang kehabisan tenaga. Ya aku juga sangat lelah. Tetapi sepertinya tidak untuk Evan, ucap Qin San mengusap keringatnya sembari melihat ke arah Evan yang tidak tampak lelah sedikitpun. Orang-orang yang tereliminasi sungguh sangat banyak, dan yang tersisa hanya tinggal segini. Ucap Evan melihat sekelilingnya. Yah, sungguh persaingan yang sangat ketat. Ucap Qin San menjawab. Kita berjumpa lagi besok, aku akan pulang dan beristirahat untuk bersiap-siap melanjutkan ujian besok, ucap Evan yang sudah ingin pergi. Beberapa saat kemudian di kediaman kakek Jing, Evan bersama dengan Cao Cao dan kakek Jing di halaman. Bagaimana ujian kakak hari ini, kakak lolos kan? Tanya Cao Cao. Tentu saja kakak lolos, Cao Cao jangan meremehkan kakak. Jawab Evan percaya diri. Yayai, kakak Evan hebat, ucap Cao Cao kagum dengan Evan. Bagus sekali nak Evan,
kalau begitu kita akan merayakannya. Ucap kakek Jing. Baiklah, terima kasih, kalau begitu aku akan menemui Ririn untuk mengajaknya. Ucap Evan. Kemudian Evan pergi mencari Evan, seperti biasanya Ririn selalu berada di halaman belakang untuk bermain dengan hewan atau serangga kecil, ditambah lagi dengan adanya harimau kecil Limau yang membuat Ririn semakin lupa waktu dan tidak peduli dengan sekitarnya. Ririn, panggil Evan yang datang menghampiri Ririn. Ririn hanya diam tak menjawab walaupun mendengarnya, Ririn sangat senang bermain dengan binatang-binatang kecil itu. Ririn, aku lolos ujian pertama hari ini, tidakkah kau mengucapkan selamat untukku? Ujar Evan. Selamat, ucap Ririn dengan singkat. Sudah deh, ayo kamu ikut aku untuk merayakannya bersama Cao Cao dan kakek Jing, ajak Evan menarik tangan Ririn dengan paksa. Ririn tidak lupa untuk membawa harimau kecil Limau juga untuk merayakan. Di ruang makan, kakek Jing sudah menyiapkan banyak makanan di atas meja, walaupun tidak terlalu mewah tapi sudah membuat ruang makan tersebut penuh dengan kehangatan keluarga yang sebenarnya. Semua orang yang ada di dalam ruang makan itu sangat bahagia seakan satu keluarga berkumpul dan makan bersama. Selamat untuk Kak Evan, ucap Cao Cao mengangkat sumpitnya tinggi-tinggi. Selamat, seru mereka bersama-sama dengan gembira dan semangat. Esok pagi pun tiba, semua orang yang lolos kemarin sudah berkumpul di lapangan yang sama untuk ujian kedua. Banyak orang yang datang untuk menonton termasuk Ririn yang menutup wajahnya dengan sangat rapat. Ririn ditemani oleh Cao Cao dan kakek Jing, mereka bertiga tidak ingin melewatkan untuk menonton Evan. Semua peserta telah berkumpul di lapangan yang luas untuk menunggu pengumuman ujian kedua. Hari ini ujiannya apakah akan sama seperti kemarin? Yang tereliminasi sungguh sangat banyak karena babak kemarin. Sepertinya hari ini akan lebih sulit lagi. Para peserta bimbang menunggu pengumuman ujian kedua. Evan mendongak melihat ke arah tempat para tetua sekte yang sedang mengawasi untuk ujian kedua. Bab 22. Ujian Sekte Tanda Pagar 2. Ujian kedua adalah Battle Royale, bagi yang bertahan akan memasuki ujian babak ketiga, ucap pengawas ujian. Para peserta tercengang kaget, dan mulai saling melirik kanan dan kiri, suasana pun menjadi ricuh. Ini apakah tidak terlalu brutal? Apakah kita akan saling membunuh? Ini sangat brutal. Apakah tidak boleh menyerah? Kami tidak ingin mati. Para peserta kaget dan banyak yang tidak senang akan ujian babak kedua ini. Bagi siapa yang takut boleh menyerah dan keluar dari arena, saya akan memberi kalian waktu 3 menit. Ucap pengawas ujian. Para peserta yang tidak ingin mati langsung menyerah dan mulai keluar dari arena. Ratusan para peserta langsung menyerah begitu saja. Qin San, Qin Yun mendekat, kita harus bekerja sama. Ucap Evan. Kemudian Qin San dan Qin Yun pun merapat kepada Evan. Mereka ingin saling bekerja sama, aku akan menghabisi kalian terlebih dahulu, batin Che Ming melihat ke arah kelompok Evan. Suasana penuh rasa waspada dan semua murid bersiaga untuk bertahan dan menyerang. Ujian dimulai. Teriak pengawas ujian. Seketika suasana menjadi senyap dan aura membunuh yang kuat bermunculan. Para peserta saling waspada terhadap peserta yang lainnya, mereka saling lirik kanan-kiri dengan penuh kewaspadaan. Mati kau, Crash! Ucap orang yang memulai pertempuran. Pertempuran pun langsung terjadi, seketika suasana menjadi kacau penuh kebrutalan yang tak terkendali. Hohoho, akhirnya kita bertemu untuk bertarung, ucap Che Ming yang ingin berhadapan dengan Evan. Bagus sekali, aku juga ingin menutup mulut busukmu itu, ucap Evan mencibir Che Ming. Saudara Evan, dia adalah prajurit level 5. Dia kuat, sebaiknya kamu berhati-hati, ucap Qin San mengingatkan. Tenang saja, hanya seorang kecoa, kau tak perlu cemas, jawab Evan. Mau mati saja masih begitu sombong, rasakan jurusku. Tusukan pedang hijau. Kita lihat siapa yang akan mati, pedang api membara. Boom! Satu serangan saja Evan berhasil melemparkan Che Ming hingga mati seketika. Apa, Evan membunuhnya hanya dengan satu jurus? Ternyata aku yang terlalu khawatir, batin Qin San terkejut. Kemudian datang lagi seorang sampah yang menghampiri Evan untuk mencari masalah. Hai sobat, kita bertemu lagi, kau masih ingatkan? Tanya Meng Chang yang datang menghampiri Evan. Siapa ya? Tanya Evan yang sudah tidak mengingat lagi. Apakah kau sudah lupa, kita bertemu di depan sekte 2 minggu yang lalu? Ujar Meng Chang mengingatkan Evan dengan kesal. Oh Tuan Muda Meng ya, ucap Evan sudah ingat. Benar, kita bertemu lagi, kau ternyata cukup hebat, jadilah bawahanku, aku akan memberi banyak uang. Ucap Meng Chang menawarkan. Maaf, aku tidak tertarik menjadi bawahan seseorang, apalagi bawahan seorang sampah. Ucap Evan menolak mentah-mentah tawaran Meng Chang. Kalau begitu maaf, kau akan mati hari ini, habisi dia. Ucap Meng Chang memberi perintah kepada orang-orangnya yang ada di belakangnya. Baik Tuan Muda, ucap para bawahan Meng Chang yang mulai maju ingin menyerang Evan. Evan, aku akan membantumu, ucap Qin San. Aku juga, ucap Yun mengikuti untuk bertarung bersama Evan. Di bawah arena, Ririn, Cao Cao,
dan kakek Jing menonton dengan para penonton lainnya. Kak Ririn lihat Kak Evan akan dikeroyok. Ucap Cao Cao pada Ririn, namun Ririn hanya diam menonton ujian. Itu akan sangat mudah untuknya, batin Ririn di dalam hatinya. Ingatan Ririn beberapa hari yang lalu. Ririn yang membawa Limau mencari Evan karena seharian tidak melihatnya dan menjadi khawatir. Kemana si Evan? Biasanya dia selalu meminta izin padaku kalau ingin pergi. Gumam Ririn kesal. Bom 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 bom. Terdengar oleh Ririn dari kejauhan suara banyak ledakan hantaman. Ririn mencari sumber suara tersebut. Setelah beberapa saat Ririn mencari, akhirnya Ririn menemukan asal suara tersebut yang ternyata suara-suara itu berasal dari Evan yang sedang berlatih sebuah jurus tinju. Dia sedang berlatih jurus. Gumam Ririn yang melihat Evan. Ternyata jurus tinju dewa yang diberikan kakak angin sangat menakjubkan, tidak hanya sangat hemat energi dan juga sangat mudah menggunakan jurusnya. Apalagi jurus ini akan semakin kuat sesuai dengan meningkatnya kekuatanku. Gumam Evan merasa senang. Jurus tinju dewa ini dibagi menjadi 12 tahap gerakan, kau baru menguasai gerakan pertama, kau harus sering berlatih dengan giat. Ucap angin dari lautan spiritual Evan. Evan, kau sedang melatih jurus baru lagi? Tanya Ririn yang datang menghampiri Evan. Aku sedang melatih jurus tinju dewa, kenapa kamu ada di sini? Tanya Evan. Aku sedang mencari Limau, ucap Ririn berbohong dengan sangat lancar. Tapi Limau dia kan sekarang ada di pelukanmu. Ucap Evan menunjuk Limau yang masih di dalam pelukannya Ririn. Wajah Ririn seketika merona karena ketahuan berbohong, dan dia jadi malu dan juga kesal. Ririn berbalik dan langsung berjalan pergi dengan langkah besar. Ririn berhenti sejenak, kau pulanglah, jangan terlalu keras berlatih. Ucap Ririn mengingatkan Evan. Kembali ke waktu sekarang. Ririn yang kembali mengingat kejadian itu wajahnya memerah dan malu. Cao Cao yang melihat Ririn yang malah melamun di saat tengah menonton pertarungan menjadi bingung dan heran. Kemudian Cao Cao fokus kembali melihat ke Evan yang berada atas arena. Kak Evan semangat. Hajar mereka. Sorak Cao Cao penuh semangat. Di atas arena. Evan biarkan kami membantumu. Ujar Qin San yang ingin membantu. Tidak, kalian urus saja yang lain, aku ingin mencoba jurus baruku. Aku akan melawan mereka seorang diri. Kata Evan penuh percaya diri. Bab 23. Ujian Sekte Tanda Pagar 3. Evan, kau terlalu sombong. Semua orangku adalah di atas tingkat prajurit level 4, ada juga yang telah mencapai level 8. Sebaiknya kau berlutut, jika tidak kau akan mati hari ini, ucap Meng Chang. Kita lihat siapa yang akan berlutut. Evan menyimpan pedangnya dan memasang kuda-kuda. Formasi pembunuh, gerakan pertama tinju udara. Krak, suara tanah yang hancur akibat pijakan Evan. Evan meninju dari tempat ia berdiri. Bocah, kau sedang meninju apa? Angin. BAAM. Salah satu dari mereka terhempas. Apa? Brak. Satu lagi kena hantam serangan Evan. Evan menyerang mereka secara beruntun dengan tinju udaranya. Sekejap semua orangnya Meng Chang terkapar. Kuakui kau memang hebat, tapi kau hanyalah prajurit level 6 sedangkan aku 8. Kau hanya akan menyia-nyiakan hidupmu, ucap seseorang yang masih berdiri. Orang yang akan mati jangan banyak bicara, jawab Evan. Palu penggetar bumi. Gerakan kedua, tinju besi. Apa? Dia menahannya dengan tangan kosong. Sekarang giliranku, ucap Evan. Buk. Evan memukul dada lawannya hingga terbunuh. Wah, Kak Evan sangat hebat. Ucap Cao Cao. Roar, Limau mengaum setuju. Evan sangat menakutkan, dia mampu mengalahkan petarung sebanyak itu dan petarung yang 2 level di atasnya, ucap San kagum. Yah, dia sangat hebat dan tampan, ucap Yun. Siapa dia? Dia mengalahkan begitu banyak peserta. Aku mendengar tadi mereka memanggilnya Evan. Sebaiknya kita jangan sampai berurusan dengannya. Sekarang giliranmu untuk mati Meng Chang. Ucap Evan sambil mendekat. Jajangan, kalau kau berani membunuhku, keluarga Meng takkan melepaskanmu. Ucap Jan Cheng. Maaf tapi aku tidak takut, jawab Evan. Aku akan memberikan semua yang aku miliki, tolong lepaskan aku, ucap Meng Chang. Baiklah kalau begitu cepat berikan. Ini, Meng Chang memberikan cincin ruangnya. Terima kasih, ucap Evan tersenyum. Di tempat lain, di tempat para tetua menonton. Sepertinya kita mendapatkan banyak murid jenius tahun ini, kepala sekte, ucap Mo Ling tetua kedua. Yah, lebih banika dari tahun semalam, ucap Hang Lin tetua ketiga. Sebaiknya kita akhiri sekarang babak ini, ucap Mo Wu Zhang tetua keenam. Baiklah, Heng Ruo, ujian babak ini telah berakhir, telepati perintah Qilong tetua kelima. Ujian kedua telah berakhir, selamat bagi yang telah bertahan. Sekarang kita akan melanjutkan ujian terakhir, ucap Heng Ruo tetua keempat. Qi Jancheng melihat kejadian itu tetapi dia langsung pergi, tetapi Evan menyadarinya. Ujian terakhir adalah kalian harus pergi ke hutan kematian dan harus bertahan selama 7 hari.
kami akan membagikan jimat. Dengan menghancurkan jimat itu kalian akan langsung kembali yang berarti kalian telah menyerah, dan bagi yang bertahan maka mereka dianggap lolos dan menjadi murid luar Sekte Matahari Merah. Apa? Hutan kematian. Itu adalah hutan yang sangat mengerikan. Di sana adalah tempat tinggal para monster, siluman dan juga iblis. Yah, konon katanya di sana sudah banyak yang menjadi korban. Saudara San, apa itu hutan kematian? Tanya Evan kepada San. Hutan kematian adalah tempat terlarang. Di sana ada banyak sekali monster, siluman dan iblis yang kuat. Dulu ada sekelompok prajurit yang ditugaskan untuk mencari tahu apa yang ada di sana tetapi, semua prajurit tidak ada yang kembali. Begitu juga komandannya yang telah mencapai tingkat jenderal, namun dari rumor yang beredar hutan kematian ada banyak harta karun di dalam sana. Jawab San dengan panjang lebar. Mendengar ucapanmu aku jadi semakin bersemangat, ucap Evan. Hahaha aku juga, ucap San. Evan dan San sangat bersemangat dan membicarakan tentang membagi harta karun. Dasar para lelaki gila, ucap Yun. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 24. Ujian Sekte Tanda Pagar 4. Evan, panggil Ririn yang mendatangi Evan. Baiklah, kami akan pergi lebih dulu ke perbatasan. Bae, ucap San sembari pergi membawa adiknya. Ririn, ada apa? Kamu berhati-hatilah, di sana cukup berbahaya, ucap Ririn mengingatkan. Pasti, ucap Evan mengangguk. Ririn tersenyum, kemudian Evan pergi dan menyusul San dan Yun. Kalian pulanglah. Beberapa saat kemudian Evan dan peserta lainnya tiba di perbatasan hutan kegelapan. Ingat, kalian harus jaga diri baik-baik, jangan melakukan pertarungan yang tidak perlu, ucap Evan. Yah baik, ucap San dan Yun. Semoga aku lulus ujian yang ketiga ini agar bisa membanggakan keluarga. Aku harus ujian seleksi ini, supaya aku bisa menikahi pujaan hatiku. Aku harus lolos, kalau tidak masa depanku akan dipertaruhkan. Baiklah, para peserta silahkan teteskan darah kalian di jimat plat giok yang diberikan, dan kalian semua akan langsung masuk ke hutan kematian. Ujian dimulai. Para peserta mulai meneteskan darah mereka ke plat dan masuk satu persatu. Evan pun ikut meneteskan darahnya dan langsung terkirim langsung ke hutan kematian. Biur, blub 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 blub, Evan langsung terkirim ke danau yang ada di hutan kematian. Wah, sial baru sampai langsung basah. Ucap Evan yang muncul ke permukaan danau. Hei bocah, sepertinya di bawah danau ini ada barang bagus untukmu, ucap Api. Haha aku memang selalu beruntung di saat sial cekak. Evan langsung menyelam ke bawah air dan melihat sesuatu setelah beberapa saat mencari. Ternyata benar, ini adalah tanaman-tanaman spiritual yang sangat berharga dan jarang ditemukan. Ucap air. Haha tapi aku tidak tahu ini semua tanaman-tanaman apa hahaha, ucap Evan. Yah karena kau hanya tahu meraciknya, ucap Api. Yah, kalau begitu lain kali kau harus menyuruhnya menghafal bahan-bahan obat dan tanaman-tanaman spiritual, ucap Racun. Ya benar juga, dia memang harus berwawasan luas, ucap Api menjawab. Cepat ambil sebanyak yang kau bisa, aku merasakan ada sesuatu yang mendekat, ucap air. Evan langsung mengambil sebanyak yang dia bisa. Cepat pergi dari sini, ucap air. Evan langsung berenang menjauh tetapi kemudian ada seekor naga yang menghadangnya. Naga, ucap Evan kaget. Itu bukan naga asli, dia hanya seekor naga air yang akan segera dewasa. Dia sekarang setara dengan seorang petarung tingkat ahli silat puncak, ucap gelap. Kalau begitu tamatlah sudah hidupku. Hei kau manusia beraninya mencuri tanaman aku, kau harus mati dan akan kumakan kau. Ucap sang naga. Tenang dulu, ini hanya sebuah kesalahpahaman, oke. Hanya salah paham kau bilang, sudah tertangkap basah masih mengelak. Tolong jangan bunuh dan memakanku, aku mohon Tuan Naga. Cepat beri aku alasan supaya aku tidak memanmu. Baiklah, pertama, aku tidak tahu kalau barang-barang yang ada di sini sudah ada yang memilikinya. Kedua, aku tidak secara sengaja masuk ke dalam danau ini. Ketiga, dagingku tidak banyak dan enak, jadi aku mohon belas kasihanmu Tuan Naga. Alasanmu sungguh hanya kebohongan untuk menutupi kejahatanmu dan supaya aku tidak memakanmu. Aku tidak akan melepaskanmu dan kau harus mati hari ini. Baiklah karena Tuan tidak ingin melepaskanku, aku juga tidak akan menyerah. Bocah tengik, kau masih berani melawan. Pusaran naga api, apa? Kenapa tidak bisa? Bodoh, menggunakan api di dalam air tentu saja tidak berguna, matilah. Bab 25. Ujian Sekte Tanda Pagar 5. Di lain sisi di tempat San terkirim. Ternyata setiap peserta dikirim ke wilayah yang berbeda,
Di sini ada banyak sekali rumput spiritual tingkat 2 level rendah tetapi ini adalah hal biasa di sini. Lebih baik aku harus mencari Yun dan Evan terlebih dahulu. Di tempat lain tempat Yun terkirim. Di mana Evan dan Kak San jatuh, kenapa harus di tempat yang berbeda-beda sih? Sekarang aku harus mencari mereka berdua terlebih dahulu. Wow, ternyata ada seorang gadis cantik yang jatuh di sini, ucap seorang dari 3 peserta yang jatuh wilayah yang sama dengan Yun. Sebaiknya kita ajak dia bermain dengan kita. Yah, aku juga ingin bermain dengannya. Hai cantik, ayo ikut kami bermain, kami akan menjamin keselamatanmu setelah itu. Kalian jangan sembarangan, aku adalah nona dari keluarga Qin, ucap Yun. Kami tidak takut, kenapa memangnya jika kau dari keluarga Qin, di sini adalah hutan kematian jika kami bermain dan kemudian membunuhmu pun tidak akan ada yang tahu. Bajingan, ayo kita tangkap dia. Sraas, sial, beraninya kau menyerangku, tidak apa-apa aku suka gadis yang pemberani. Tadi aku terlalu ceroboh kali ini kau tidak akan bisa melawan lagi, cakar pembunuh. Yun yang terluka karena kalah melawan mereka langsung mencoba lari sekuat tenaga. Cepat kejar dia jangan sampai dia kabur. Kita kembali ke tempat Evan yang sedang bertarung melawan naga air di danau. Evan gunakan, tinju dewa, elemen anginmu, ucap gelap. Gerakan pertama tinju udara. Buk 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 buk. Cepat keluar dari danau. Jangan kira kau bisa lari manusia. Roar pusaran air, auman naga tersebut menciptakan sebuah pusaran air. Tinju udara. Pusaran naga api. Evan mencoba melawan dengan menyerang sekuat tenaga. Boom! Evan terlempar keluar danau dan jatuh ke dalam hutan dengan keadaan pingsan sedangkan naga air danau muncul ke permukaan kemudian masuk kembali ke dalam air. Srek-srek sesaat kemudian ada seseorang dengan wajah tidak terlihat jelas karena sinar matahari yang menyeret Evan pergi. Di sisi lain, Yun yang dikejar oleh peserta lain mulai kehabisan tenaga, Brook Yun terjatuh dan dia pun terkejar oleh mereka. Hahaha sekarang kau sudah tidak bisa kabur lagi, bermainlah dengan kami. Crash! Tanganku siapa kau berani memotong tanganku? Kakak kau, Tang Chen, ayo lari jika tidak kita akan mati di tangannya. Ingin kabur, sudah terlambat, ucap Tang Chen tingkat prajurit level 9 elemen petir dan air seorang pendekat ahli pedang. Sraas, Chen membunuh mereka bertiga dengan mudah. Wanita ini malah pingsan sungguh menyusahkan saja. Di lain sisi di tempat Qi Jancheng berada. Kalian cepat ambil rumput-rumput itu dan juga bunga itu, kita akan membawanya pulang untuk diberikan keluargaku. Baik Tuan Muda, di saat Jancheng dan bawahannya mengumpulkan rumput dan bunga spiritual Jancheng melihat satu bunga yang berbeda dengan yang lainnya. Bunga ini tampak berbeda dengan bunga yang lain, pasti ini lebih berharga dari bunga dan rumput-rumput itu. Dia mengambil bunganya tetapi kemudian, beraninya kau mengambil bunga merah hatiku. Ucap seekor monster ular raksasa level 4 menengah yang tiba muncul di hadapan Jancheng. Lari semuanya lari. Ada apa dengan Tuan Muda? Kenapa dia berlari sangat kencang? Tidak tahu. Mungkin. Monster. Teriak serentak. ROAARR. Sial. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi padaku? Gumam Jancheng penuh amarah.